Padahal Pak, PPAT Kota Palembang ini penyumbang PAD terbesar di Kota Palembang, Pak. Dari sektor pajak, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Banyak persoalan yang disampaikan, Pak. Antara lain, teman-teman tuh kesulitan verifikasi pajak. Kalau tidak selesai di loket, disuruh ke atas. Atas mana aku tidak tahu. Nah, ini persoalan, Pak. Karena saya selaku ketua Sumsel ini mendapat aduan dari berbagai anggota. Baiklah Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama kata sambutan sekaligus membuka acara seminar kita pada hari ini. Kami mengundang kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Pelopor Yanto Topewae, Master of Engineering Science. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar pertanahan dengan tema mafia tanah, semua bisa terlibat, semua bisa kena, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, Bapak Ketua DPRD Kota Palembang, yang terhormat Bapak Wali Kota Palembang atau yang mewakili Pak Asisten, yang terhormat pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dalam hal ini diwakili salah seorang anggota Dewan Pakar, yang terhormat pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palembang, hadirin, hadirat yang besar tidak disebutkan pangkat, yang kecil tidak disebutkan nama. Terimalah salam itu, karena begitulah di ATR BPN sekarang dianjurkan untuk mempersingkat tolok yang seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sampai ketika saya berdiri di podium ini, di depan ini saat ini, terus terang Pak dengan dia ada mixed feeling. Sebagai orang tua, saya merasa tidak enak itu. Anak-anak saya sedang tidak rukun. Nah, karena ada pengurus pusat, saya minta tolonglah. Kalau saya tadi sampai mendownload himne ini, himne IPA. Ini kan secara terang kita akui bersama bahwa kita ini tergabung dalam paguyuban kekeluargaan ini karena status profesi.
Dan status profesi ini tujuannya mulia. Memastikan, mengajak warga bangsa ini untuk memastikan status hukum tanahnya di dalam lembar-lembar akta. Dan jabatan ini, terang sekali mengatakan bahwa jabatan ini adalah jabatan membuat akta tanah. Kalau kita bisa mengajar, izinkan saya sebagai orang tua untuk mengajak anak-anak saya yang ada di Sumatera Selatan, ayolah kembali berangkulan. Tugas kita yang lain masih lebih besar dari hanya sekedar mempersoalkan status. Siapa yang menjadi pengurus dan siapa yang tidak menjadi pengurus. Waktunya akan tiba nanti. Ayolah bergiliran. Ayolah diselesaikan semua dengan cara kekeluargaan. Kita keluarga besar. Mohon maaf, saya terpaksa memulai ini semua dengan kata-kata ini, karena apa? Bagi saya, ini jauh lebih penting. Kenapa saya harus berbicara tentang mafia tanah? Kalau dalam rumah saya, mohon maaf, saya harus mengatakan rumah saya. Karena profesi ini membantu sebahagian dari tugas-tugas pertanahan, administrasi pertanahan. Oleh karena itu, saya titip kepada kita yang hadir di sini, bukan kepada Pak Pinodia saja, utamanya semua PPAT yang ada dalam ruangan ini, ajak saudara-saudara kita, semua PPAT yang ada di Sumatera Selatan, ayo kembali berjabatan tangan, berangkulan. Mari kita laksanakan tugas profesi ini dengan sebaik-baiknya. Maafkan saya kalau harus berbicara seperti itu karena tugas orang tua menasihati anak-anaknya. Kalau tidak saya berdosa. Nanti dilaporkan ke pengurus pusat bahwa Pak Kanwil tidak peduli sehingga ini berkepanjangan. Nah, tugas saya sudah selesai. Kalau ini tidak selesai, yang berdosa yang ada di dalam ruangan ini. PPAT yang ada dalam ruangan ini. Bukan Pak Ketua DPRD, bukan Pak Asisten, bukan yang dari Kemenkumham, bukan dari kepolisian, apalagi dari RILE. Anak-anakku anggota IPAT. Baik, saya masuk ke dalam substansi. Seminar ini penting sebagai sarana sosialisasi. Kalau urusan berdebatnya nanti, biarkanlah dari Dewan Pakar pengurus pusat yang akan berdebat di tingkat pusat sampai secara politis nanti seperti apa sih status ini dilaksanakan, termasuk aturannya. Silakan siapkan masukan itu. Tetapi yang penting saya sampaikan kepada kita semua, sesungguhnya istilah ini kita pakai biar eye-catching. Biasanya, untuk membuat sesuatu itu menarik perhatian, lagu yang isi listening itu biasanya gampang dihafal orang dan biasa berada di atas top chart. Sesungguhnya, ini juga bukan persoalan baru. Kejahatan di bidang pertanahan itu lahir hampir bersamaan dengan lahirnya pengakuan orang atau badan hukum terhadap tanah. Ada saja orang yang tidak senang ketika orang lain itu menjadi senang. Ada saja orang lain yang tidak senang ketika ada orang lain yang memilih.
dan berbagai macam cara dilakukan orang untuk bisa mendapatkan manfaat, apakah itu dengan baik-baik atau dengan kejahatan. Saya menggarisbawahi subtema yang ada di dalam seminar ini sebagai peringatan untuk kita semua. Saya tidak mengatakan bahwa itu ancaman untuk kita semua. Saya mengatakan bahwa itu adalah peringatan untuk kita semua. Semua, ya anggota masyarakat pemilik tanah. Ya kami di kantor pertanahan, kantor BPN, ya PPAT, ya di kepolisian, ya di pengadilan. Karena terbukti, ketika mereka, nanti pada saat menyampaikan materi, saya akan sampaikan seperti apa sih kita mendefinisikan ini dan seperti apa kemudian modusnya. Dan ketika saya berbicara modus, kita berbicara logika matematik, sesuatu yang sering muncul. Tetapi sesungguhnya bukan itu saja. Semakin hari, semakin canggih. Saya sampaikan kepada forum, kalau pemalsuan yang dia lakukan, itu modus operandi paling rendah. Yang dilakukan sekarang, dan indikasinya sudah mulai masuk ke Sumatera Selatan, saya harus katakan seperti itu, tidak ada yang dipalsukan. Semua proses prosedur dijalani, semua persyaratan disediakan. Tetapi ada kejahatan. Dan ini menjadi sulit. Persoalan yang paling mendasar Bapak-bapak dan Ibu sekalian terkait dengan kejahatan pertanahan ini, banyak orang yang sah memiliki tanah, tetapi tidak menghargai hartanya itu sebagai harta yang bernilai. Tidak persis barangkali untuk jadikan contoh, tetapi saya hanya ingin menggunakan ini menjadi bagian dari proses menyadarkan kita semua, karena kita bisa terlibat, semua kita sadar atau tidak sadar bisa terjerat ke dalam kasus Pak Dino Patijalal, kasus Nirina Zubir. Kenapa itu saya angkat? Bukan karena ini, karena pasti eye-catching, semua tahu, semua mengikuti. Kenapa itu saya angkat? Mohon maaf, ini saya cuma menyederhanakan saja, jangan disampaikan, oh ini nyalah-nyalahkan, bukan. Kemana anaknya ketika orang tuanya masih ada dan ketika orang tuanya dibunuh? Kasus Nirina Zubir misalnya. Masa harta yang nilainya 17 miliar yang disuruh urus pembantu kan diangkat, diberikan istilah, diberikan label yang ini asisten rumah tangga. Kan bahasa sehari-harinya di kita di Sumatera Selatan kan pembantu ya. Nah, 17 miliar. Sertifikatnya hilang. Ini sudah habis pembantu. Kemana anaknya? Kata polisi, di RCTI dulu Bang Napi bilang, kejahatan itu tidak selalu muncul karena memang dari awal ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Keluarga besarku, PPAT yang ada di sini, kemudian yang diangkat ke permukaan sekarang,
digoreng di media dan lain sebagainya. Kita rasakan. Dan jangan teman-temanku, anak-anakku semua, saudara-saudaraku PPAT mengatakan, kami dikriminalisasi. Kalau kita kembali ke himne tadi, memang melaksanakan ini, memang sebaik-baiknya, melakukan pengecekan, baik fisik maupun yuridis, memang menghadap yang bersangkutan. Tidak kayaknya, kita bisa mencegah untuk bisa terikut ke dalamnya. Kepolisian, kejaksaan nanti, pengadilan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, akan melihat proses dan prosedurnya berlangsung. Di sana ada kejahatan, ada kelalaian, ada pelanggaran hukum, ya suka atau tidak suka itu diperhatikan. Ini pil pahit juga untuk kami di BPN. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyadarkan utamanya yang di luar dari PPAT atau mungkin juga saudara-saudara saya yang ada di PPAT. Ini kalau saya berbicara dengan PPAT ganti-ganti nih, Pak Dinadia, Pak Ketua Dewan, anggota Dewan Pakar. Kadang saya bilang rekan-rekan, kadang saya katakan anak-anakku, kadang saya katakan saudara-saudara. Kenapa? Begitulah kami melihat PPAT ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kami dalam urusan administrasi pertanahan. Tentu saja dengan dinamika yang berkembang di lapangan, tetapi itu dinamika itu banyak berkembang. Nah ini tadi, kadang-kadang kita nyerempet berbahaya karena memanfaatkan kesempatan. Saya ingin kembali ke yang tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seminar ini mudah-mudahan kita manfaatkan nanti. Saya ingin, kenapa tadi saya membuka begitu selesai salam, saya langsung membuka acara ini. Saya ingin apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian dari seminar ini, bukan dari sambutan itu sendiri saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, keluarga besar BPN sudah ratusan yang menjadi korban dari proses ini. Dan kalau kita ingat hakikat, kita kembali ke prinsip pendaftaran tanah di Indonesia itu, sesungguhnya kita itu masih sampai saat ini masih menganut voluntary registration. Kecuali hak tanggungan ya. Artinya apa? Pemilik tanah yang secara sukarela mau mendaftarkan tanahnya. Kita tidak menerapkan compulsory registration. Kita tidak mewajibkan oleh hak tanggungan. Saya selalu menggarisbawahi itu karena kalau hak tanggungan, undang-undang hak tanggungan mengharuskan harus didaftarkan dalam waktu hari ke-7 ya. Rasanya dalam undang-undang. Artinya apa? Kita tidak boleh menolak untuk, nah ini dia nih, tidak melenceng nih antara kedudukan sebagai PPAT penerima kuasa. Dewan Pakar, saya minta tolong, dan ini kesempatan saya juga untuk melakukan pembinaan, tolonglah. Jangan demi kita menerima kuasa mengurus, kadang-kadang rem kita sebagai pejabat pembuat akta tanah yang kata himne tadi ingin memastikan, memberikan kepastian hukum, sedikit kita tinggalkan. Nah, akhirnya karena saringannya yang ada di PPAT kadang-kadang juga agak longgar, datang ke kantor pertanahan karena didesak-desak untuk ini yang suka dimanfaatkan oleh mafia tanah.
Kita terlibat, Bapak-Bapak, dan kalau saya katakan kita, PPAT, ya iya. Ya di kantor pertanahan, ya iya. Karena kadang-kadang kepentingan kita yang ada sebagai penerima kuasa mengurus, mendorong kita, udahlah, cepat saja. Ketika ada yang memasang saringan, Pak, Bu, kita baru ketemu sekarang, ternyata ini ada sanggahan. Pak, Bu, ternyata kenyataannya di lapangan tumpang tindih. Ya udahlah, kan ini sudah dicek, mengatakan bahwa ini bersih. Bersih memang itu waktu kita cek. Tapi kenyataannya sekarang ada masalah. Ini sudah awal nih, perdebatan ini sampai kepada saya sering mengatakan, tujuan kita bekerja apa sih sebenarnya? Ingin memberikan kepastian atau menggolkan objekan? Nah, ketika kita sudah berada pada tarik-menarik ini, hati-hati. Disinilah kesempatannya orang-orang yang berkepentingan ini memanfaatkan formalitas yang ada pada kita. Formalitas yang ada di PPAT, formalitas yang ada di kantor pertanahan, bahkan kalau perlu, ini yang sedang disidik di Skrim Umum Polda Sumsel, itu kalau kita mau bicara, kantor polisi itu dikerjain. Bikin pernyataan, kita bilang, bayangin hebatnya. Luar itu. Nah kalau kita berbicara itu semua, sah. Tetapi, menariknya, datang teman-teman dari Polda, kita sudah kayak ini, Pak. Sebenarnya yang dirugikan ini. Saya bilang, saya yang dirugikan, saya yang melapor. Modusnya, Pak, sampai yang dirugikan pun tidak ketahuan. Siapa yang harus dirugikan? Hebat sekarang. Nah, oleh karena itu, mari secara terbuka, jadikan ruang seminar ini untuk berbagi pengalaman. Bukan untuk memperdebatkan, kenapa itu harus terjadi, kenapa saya harus kenal, kenapa. Jadikan ini setiap saat Kakanwil BPN bisa, kepala kantor bisa, juru ukur bisa, kepala bidang bisa, ketua Pengwil bisa, ketua Pengda bisa. Bahkan kalau tanah instansi, Pak Asisten pun bisa. Ketua REI bisa. Semua bisa. Anggota kepolisian pun bisa. Nah, jadikan seminar ini untuk sarana kita urun rembuk untuk melihat ini loh modusnya, ini loh modusnya, ini loh modusnya. Setelah kita mendekatkan masing-masing, nanti dari kami seperti ini jalannya sekarang, dan ketika kita bisa menginikan, jadikan itu sarana bagi kita untuk mencegah. Jangan sampai kita bisa terseret sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Karena hukum tidak memandang kita sengaja atau tidak sengaja, kelalaian pun tetap menjadi pelanggaran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Pelopor. Maaf Bapak, mohon tetap berada di tempat karena kita akan mengadakan penyerahan plakat atau kenang-kenangan dari pengurus daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palembang. Ya, silakan Bapak. Dan kami panggilkan kepada para narasumber